Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa binikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin sekalian yang dirahmati Allah, wabil khusus kepada Yai Romli selaku Ketua Tanfidiyah MWC Batam Kota, yang kami muliakan segenap jajaran Suriah MWC Batam Kota, dan seluruh sahabat-sahabat Ansor Banser, dan seluruh teman-teman sekalian yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, oleh Allah kita malam hari ini diberi rahmat. Jadi bagaimanapun keadaannya, yang namanya hujan itu kita harus menganggapnya sebagai rahmat. Krono kita itu nggak ngerti, kita itu hanya punya keinginan, tapi kita itu nggak ngerti karepe pangeran, gitu. Nah, dalam pandangan agama itu yang namanya hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu itu di Madinah sekian lama kekeringan. Akhirnya pada saat Jumatan ketika Rasulullah niku khutbah, tiba-tiba saat tengah-tengah khutbah dari satu pintu keluarlah laki-laki. Dia gak belok Jumatan, dia mekor masuk pintu, kemudian dia itu ngomong kepada Nabi, Nabi, daripada panjenengan khutbah dawa-dawa, mending jenengan jaluk hujan wae. Krono sekarang itu di Madinah sedang kekeringan. Semuanya sekarang itu menjadi susah karena kering. Akhirnya Rasulullah itu langsung dungo, Allahumma aghisna ghaisam mughisa, Allahumma anzilna minas samai ma'am midrara. Ya Allah, berikanlah hujan sing deres teko langit. Seketika sahabat sing Jumatan itu ndelok di balik gunung itu awan hitam mendung menuju Madinah. Saat Jumatan niku sampun kudanan, Nabi dan para sahabat niku kudanan. Hujan deres tapi mendung itu seakan-akan nggak mau pindah teko Madinah. Bendino udan malih. Maune bendino kering, saiki bendino udan. Akhirnya sampai Jumat depannya, itu di tengah-tengah hujan itu Rasulullah ya Jumatan, sahabat ya Jumatan, di tengah-tengah khutbah tiba-tiba laki-laki yang Jumat kemarin itu hadir lagi, ngomong kepada Nabi Muhammad, tolong kamu mintalah kepada Allah agar hujan dihentikan. Ndongone ojo keterlaluan niki. Iki satu pekan, seminggu itu hujan nggak pernah berhenti. Akhirnya Nabi Muhammad di tengah-tengah khutbah beliau langsung Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, singkirkanlah hujan dari kami, jangan turunkan hujan kepada kami. Seketika itu mendung koyok dibelah, langsung padam. Lah itu gambarannya kita ya koyok ngono. Dikei udan yo ngersulo, dikei panas yo ngersulo. Lah tetapi karena mungkin berbeda kambe keinginan kita, jangan menafikan sisi ilmiah yang kita miliki. Hujan itu bagaimanapun kita menyebutnya rahmat. Jelas ya? Cuma lah nggak sesuai karep sampean berarti ora rahmat gawe sampean. Azab gawe sampean. Dan niki alhamdulillah sedina-dina niki hujan.
Mari kita mulai ngaji kita dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan, terutama kepada saudara-saudara kita, wabil khusus kepada Yai Ahmad Junaidi yang beliau sebetulnya malam ini mengisi di sini. Cuma karena beliau sakit maka kami yang menggantikan beliau. Ya, mari melalui Fatihah kita doakan beliau semoga segera diberi kesembuhan, kembali bisa mengajar kita semua, kembali bisa nasrul ilmi dan dakwah kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bila Yai Junaidi biasanya mengajar fikih, kalau kami ini malam hari ini pingin membaca hadis. Marhaban Mas Eko, ahlan wa sahlan. Ora enek Mas Eko rasanya sepi. Mas Eko teko langsung ketorone rame. Jadi malam ini kita akan mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Qala lin Nabi. Nabi berkata kepadaku, Sal, kamu mintalah sesuatu kepadaku. He Rabi'ah, saman njaluk opo? Maka Rabi'ah menjawab, fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Nabi, kula pingin besok di surga itu bersama Anda. He Rabi'ah, awakmu njaluk opo wae terserah. Lah sahabat Rabi'ah minta as'aluka murafaqataka fil jannah. Nabi, kula pingin di surga bersama dengan Anda. Maka Nabi berkata, awa ghairu dzalik. Enggak yang lain saja toh. Ya, enggak yang lain saja. Fakultu huwa dzaka. Enggak Nabi, itu yang saya inginkan. Maka Nabi menjawab, qala fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Oh, kalau memang itu keinginanmu, maka tolonglah aku dengan cara kamu memperbanyak sujud. Seorang sahabat minta kepada Nabi agar di surga bersama Rasulullah. Nabi itu tetapi jawabannya fa'inni ala nafsika bikasroti sujud. Kalau memang itu kehendakmu, maka tolonglah aku dengan cara kamu memperbanyak sujud. Agar kamu nanti layak menjadi orang yang setara dengan Rasulullah, murafaqah bersama Rasulullah. Lah niki sahabat. Sahabat itu kan masa terbaik Islam. Sahabat saja ketika beliau pingin bersama Rasulullah, Nabi memberikan syarat. Kalau kamu sampeyan pingin bersama denganku, yo ngakeh nih sholat utawa ngakeh nih sujud. Makanya banyak ulama itu menyatakan begini. Ketika kita menjadi umat Rasulullah, kemudian kita itu pingin bersama Rasulullah di akhir, kita nggak bisa dengan cara memberikan cek kosong. Artinya hanya sebatas kita itu menjadi seorang muslim, kemudian kita nanti akan bertemu Rasulullah, tidak. Tapi kita memang harus punya ikhtiar, punya usaha, punya satu usaha agar kita itu layak berada di
di sana. Ini yang dimaksud adalah sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu sifatnya adalah tambahan. Sholat fardu sifatnya kewajiban, sedangkan sholat sunnah adalah tambahan. Kaitan dengan masalah sholat sunnah, itu ada yang disunnahkan secara jamaah, ada yang disunatkan tidak dengan cara berjamaah. Yang tidak disunatkan dengan cara berjamaah itu contohnya sholat rawatib. Sholat rawatib itu nanti juga dibagi dua. Enek sholat sunnah rawatib mu'akkad, enek sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar itu merupakan anaknya sahabat Umar bin Khattab. Lagi kalau di dalam kitab Tangkihul Qaul, Umar bin Khattab itu punya dua anak. Yang satu namanya Ibnu Umar, yang satu namanya apa itu? Ubaidillah, Abdullah, yang satu namanya Ubaidillah. Yang Ibnu Umar ini nama aslinya Abdullah, yang satu namanya Ubaidillah. Ubaidillah itu banyak orang melihat sifatnya persis dengan Rasulullah, adik Ibnu Umar ini. Cuma dia pernah mengalami sakit keras. Sampai gara-gara sakit keras itu dia selama 2 tahun tidak pernah keluar rumah. Akhirnya dia karena tidak bisa keluar rumah, dia di rumah bosan. Setelah membaik, setelah 2 tahun berada di rumah, kemudian dia akhirnya iso melaku-melaku. Saat dia jalan-jalan, krono mungkin seneng keluar ya setelah di rumah terus. Dia sampai pada perkampungan orang Yahudi. Di perkampungan orang Yahudi itu Ibnu Umar, bukan Ibnu Umar, Ubaidillah diwai minum-minuman keras. Ya, diwai minum-minuman keras. Kalau orang yang biasa minum mungkin sak gelas dorong mabuk. Tapi bagi orang yang nggak pernah minum itu sak gelas sudah teler. Lah Ubaidillah ini seperti itu, dia nggak ngerti itu minum-minuman keras diombe. Akhirnya balik dari perkampungan itu dia dalam keadaan mabuk. Ketika dia kembali di salah satu kebun, dia melihat seorang perempuan. Seketika krono mabuk, dia tidak bisa mengontrol syahwatnya. Perempuan itu akhirnya itu langsung dia kumpul dengan perempuan tadi. Perempuan itu ngerti iki anaki Khalifah Umar bin Khattab. Maka dia nggak berani macam-macam. Tapi setelah itu perempuan ini langsung dia mengurung dirinya di rumah. Karena dia melihat kalau setelah ini dia berhenti haid, dia hamil, berarti ini anaknya Ubaidillah. Ternyata benar. Setelah itu ternyata perempuan ini hamil. Karena hamil dia menunggu sampai anak ini lahir. Setelah lahir, Umar itu sedang ngaji kambik para sahabat di masjid. Tiba-tiba enek perempuan gendong bayi. Didekekne ning mejane Umar. Umar iki anake Ubaidillah. Langsung ngono, iki anake Ubaidillah. Umar itu wong keras itu. Tapi dia orang yang betul-betul pingin menjalankan hukum pada siapapun, meskipun pada keluarga. Langsung maksudnya apa? Perempuan tadi menceritakan kronologinya. Akhirnya langsung pada saat itu Quran belum banyak. Quran pada saat itu masih 1 buah.
Satu buah yang itu ditulis pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang saat itu di rumah Hafsah anake Umar yang dulu menjadi istri Rasulullah. Jadi Quran yang dulu dituliskan pada masa Abu Bakar, setelah Abu Bakar wafat, Quran yang memegang Umar, tapi didekekne ning Hafsah. Ambilkan Quran. Saat itu Quran cuma satu, enggak seperti Nur Sugi Quran wakeh ngono, enggak. Satu tok. Ya, satu tok. Kemudian didekekne meja. Kalau memang betul iki anake Ubaidillah, awakmu wani sumpah dengan Quran. Perempuan tadi siap. Jangankan sumpah dengan Quran, sumpah dengan tiap lembaran Quran aku siap. Akhirnya langsung Quran itu setiap satu lembar dia sumpah, demi Allah dan demi Al-Quran, iki anake Ubaidillah. Lembaran dibuka lagi, demi Allah dan demi Quran, iki anake Ubaidillah. Sampai teko Yasin. Yasin berarti juz 2-3 wis meh akhir. Sampai teko Yasin. Setelah itu langsung bareng ngono kambe Umar, udah aku wis percaya. Quran ditutup. Kamu di sini. Semua sahabat diam itu. Ini di depan sahabat. Umar balik, kemudian nemuni Ubaidillah. Ubaidillah sedang membaca Quran itu. Sedang membaca Quran. Karena dulu dilakukan itu setengah sadar, koyok-koyok iya koyok ora krana mabuk. Moro-moro Umar ngomong, Ubaidillah, awakmu mbiyen pernah loro 2 tahun kan? Oh iya, Bapak gitu. Habis itu awakmu ketika sembuh jalan-jalan di kampung orang Yahudi kan? Seketika wajah Ubaidillah langsung pucat itu. Iya. Di sana kamu diberi minum kan? Mulai pucat. Badono kamu mengumpuli seorang perempuan kan? Langsung seketika, pada saat itu aku mabuk, tapi kamu melakukan. Setelah itu langsung Umar, iki krono sudah kesalahan fatal, memanggil budak sing paling keker. Zaman saiki yo ora koyok Mas Eko lah, kowe sing paling keker. Kira-kira sapa? Asli beliau golek budak sing paling keker, Al-Gujo sing paling kekar. Kemudian langsung kami Umar diparani, awakmu gelem gak bebas, tidak menjadi budak tapi menjadi orang merdeka. Oh siap Umar, syaratnya satu, kamu melaksanakan hukuman cambuk 100 kali pada orang yang telah berzina. Oh jangankan 100 pukulan, 1 kali pukulan kalau yang mukul saya mati dia. Ya sip gitu. Setelah Umar itu nggawa orang yang harus dieksekusi, Al-Gujune kuwi langsung dredeg. Umar iki anakmu iki. Iki anakmu. Akhirnya langsung Umar ngomong, daripada aku takut menanggung malu di dunia, luwih apik aku ora malu ning akhirat. Mending ning donya aku malu tapi ning akhirat selamat. Ya, prinsip Umar seperti luar biasa. Akhirnya langsung dilakukan hukuman cambuk 100 kali karena Ubaidillah belum menikah. Kalau sudah menikah rajam. Kalau belum menikah cambuk 100 kali. Dipukul 10 kali. Ubaidillah ngomong, aku enggak sengaja. Dipukul sampai 20, tetap dia membela diri terus. Sampai itu wis gak kuat apa-apa. Sampai pada pukulan 90. Lah ketika pukulan ke 100, dia itu, ya Allah aku ngaku dosa. Ya Allah maafkanlah dosaku. Dia baru ngaku salah. Itu di pukulan 90 menuju 100. Pas pukulan 100 wafat dia. Tapi dia di ujung daripada eksekusi itu, dia ngaku salah, dia taubat, dia mohon ampun kepada Allah. Jelas ya?
Sahabat kabeh nangis itu. Umar itu wis dicegah, Umar iki anakmu yang satu ini persis dengan Rasulullah. Dibandingkan Ibnu Umar, Ubaidillah itu persis dengan Rasulullah, cara baca Qur'annya, jalannya, perilakunya. Cuma duwe kesalahan satu, pernah minum minuman keras. Tapi ketika dieksekusi, akhir daripada eksekusi itu Ubaidillah akhirnya dia ridho menjalani hukuman yang harus ditanggung. Jelas ya? Malam hari itu para sahabat itu ngimpi. Sekian banyak sahabat itu ngimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah menggandeng Ubaidillah. Ya, Rasulullah menggandeng Ubaidillah. Semua sahabat itu ndelok. Akhirnya waktu subuh, jamaah subuh, semua sahabat itu langsung moro ning Umar, seneng. Wah, Umar, masya Allah. Tadi malam aku ngimpi Ubaidillah digandeng Rasulullah. Wah, itu sejarah tentang Umar bin Khattab. Lah punya dua anak, yang satu Abdullah, yang satu Ubaidillah. Yang Abdullah itu disebut juga Ibnu Umar. Jelas ya. Tapi dari sana itu makanya yang namanya minum-minuman keras ummul khobais, induk daripada segala dosa itu memang nyata. Jelas ya, nyata. Maksudnya apa? Kalau ini beberapa kali nemoni orang begini, Pak Ustadz, semua minuman keras itu dulu pernah saya coba, cuma sekarang saya sudah tobat. Dia itu ketika ngomong itu dia nggak ada rasa penyesalan, yang ada malah bangga. Wiki tobat kok nggak nyesel tapi malah bangga. Malah diomong-omong nih, padahal syarat tobat itu wongnya harus menyesal. Kembali pada pembahasan kita hadis Rasulullah kaitan dengan masalah sholat sunnah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala hafidtu minan nabi asyra rakaatin. Aku menjaga betul sholat sunnah dari Rasulullah 10 rakaat. Rakaataini qabla duhri, 2 rakaat sebelum sholat duhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah sholat duhur. Wa rakaataini ba'dal maghribi fi baitihi, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib di rumah beliau sendiri. Wa rakaataini ba'dal isya'i fi baitihi, dan 2 rakaat setelah sholat isya di rumah beliau, enggak di masjid tapi di rumah beliau. Wa rakaataini qabla subhi, dan 2 rakaat setelah sholat subuh. Sahabat Ibnu Umar aku itu mengingat betul sholat sunnah yang dilakukan Rasulullah. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 10 rakaat ini yang terus diingat Ibnu Umar dari sholat sunnah Rasulullah. 10 rakaat ini yang disebut sholat sunnah rawatib muakkad. Sholat sunnah yang betul-betul dijaga Rasulullah untuk dilakukan. Cuma kebanyakan ini dilakukan di rumah Nabi, enggak di masjid tapi di rumah Nabi. Ada beberapa penjelasan ngaten. Kok enek sholat qobliyah dan juga kok enek sholat ba'diyah. Iki maksudnya piye sih? Jadi kalau sholat qobliyah itu syuriat an-nawafil al-qobliyati, syuriat an-nawafilu al-qobliyatu liyakuna al-musolli ahlan lidukhuli fi hadrati rabbi. Sholat qobliyah itu disyariatkan ben kita itu pantes sebelum kita sholat. Sampean saat durunge sholat itu tujuan utama
Tapi kan sebelum tujuan utama mesti enek pembuka-pembukane. Podo kambik ketika orang itu jenengan pemene dikongkon untuk ke podium. Enggak mungkin poin langsung disampaikan. Tapi pasti enek pembuka. Lah sholat qobliyah itu adalah pembuka daripada munajat yang kita lakukan saat kita sholat fardu. Kalau memang seperti itu, lalu yang namanya sholat ba'diyah itu apa? Kalau sholat ba'diyah bukan penutup. Kalau sholat ba'diyah itu jabran lima yaqa'u minal kholali fis sholati, untuk menambal kekurangan dari sholat yang dilakukan. Jenengan ketika sholat, katakanlah sholat isya ora khusyuk, dengan qobliyah dengan ba'diyah, maka kekurangan tidak khusyuk tadi ditambal. Jenengan sholat fardu mungkin wocone kurang pas, dengan adanya ba'diyah maka untuk menambal kekurangan sholat fardu. Makanya banyak ulama menyebutkan sholat qobliyah dan sholat ba'diyah itu seperti dua sayap yang mengangkat atau membuat sholat fardu kita itu terbang ke atas. Lak pempene qobliyah tok tanpa enek ba'diyah pincang. Kalau ba'diyah tok tanpa adanya qobliyah juga pincang. Dalam salah satu hadis niku, sebagaimana dalam hadis Tamimi Ad-Dari, temriku disebutkan ngeten. Awwalu ma yuhasabu bi al-abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Sing pertama dihisab uwong di akhirat nanti niku sholate kita semua. Kita ketika nanti di yaumul mizan, hari timbangan, dino hisab, sing pertama dihisab itu didelok sholate dhisik. Fa in kana atammaha kutibat lahu tammah. Kalau sholate wis api, ya wis ditulis sempurna. Wa illam yakun atammaha qala Allahu lil malaikati unduru hal tajiduna li abdi minat tatawwu fatakmiluna biha faridatahu. Kalau salate enek sing kurang, baru Allah berfirman pada malaikat, malaikat delokon wong kuwi, kira-kira salat sunnah piye? Bila dia melaksanakan salat sunnah, maka jadikan itu sebagai penyempurna dari kekurangan sholat fardu. Jadi sholat sunnah yang kita lakukan itu sebagai penyempurna. Tapi repotnya wong kadang malah jangankan sholat sunnah, sholat fardunya kadang bolong. Lah ini repot lah, wis kayak gini. Apa sing ditembel wong sholat fardunya bolong. Itu yang pertama nanti dihitung amal kita ya. Sakdurunge zakat, sakdurunge puasa, sakdurunge yang lain, sholat itu yang pertama dihitung. Makanya kalau berbicara masalah sholat itu Masya Allah sangat panjang. Kemudian dari sekian banyak hadis Rasulullah kaitan masalah sholat sunnah itu, ternyata enek sing menarik. Nabi itu senantiasa sing sering sholat sunnah ning omah. Nggih, ning omah. Ning masjid Nabi ya sholat sunnah, tapi paling sering ning omah. Kenapa? Karena afdholus sholat til abdi, paling utamanya sholat seorang hamba itu fi baitihi, di rumahnya sendiri. Illal maktubat, kecuali sholat fardu, maka iki dilakukan berjamaah di masjid. Tapi paling utama yang namanya sholat sunnah itu di rumah. Maksudnya pripun? Melalui kesempatan ini Rasulullah itu beliau ning masjid sholat, ning omah juga sholat. Beliau ning masjid itu sholat berjamaah, tapi ning omah beliau sholat sunnah.
Jangan sampai kita niku ngeten. Lak ning masjid itu sholat itu wenanan, tapi lak ning omah koyok-koyok malah nggak tahu. Kula niku pernah diduwebat wong ketika ngaji, asli diduwebat wong. Karena saya menyampaikan itu. Ada salah satu hadis Nabi, la taj'alu buyutakum kuburo, jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Makanya monggo sholat rumah kita itu kita jadikan tempat ibadah, jangan jadikan kuburan. Pak Ustadz, saya itu nggak setuju. Loh kenapa? Loh di rumah itu anak rame, istri ngomel-ngomel, banyak masalah, kok sholat nggak bisa khusyuk. Banyak masalah itu nggak bisa khusyuk. Kalau di masjid saya bisa khusyuk, kalau di rumah nggak bisa. Saya balik. Jangan-jangan di rumah Anda banyak masalah karena Anda nggak pernah ibadah di rumah. Saya balik gitu. Jangan-jangan di rumah Anda itu banyak masalah sampai kalau di rumah nggak kerasan untuk ibadah karena rumahnya nggak pernah dibuat ibadah. Coba ikuti saran saya. Coba meskipun rame saman sholat. Ketika dilakukan, katakanlah kita itu umpamane kambe keluarga, kambe anak. Tapi setiap kali wah bapak tiap kali teko iki sholat, mesti bojone itu berubah. Mas Eko lho wis praktek. Tapi lak pemene sampean teko-teko wis mbahas duit, teko-teko wis nyekel HP, teko-teko wis mbahas sing liya, iki akan beda. Umpamane contoh ngene. Pertama kali ketika kita teko ning omah sampean ku njaluk kopi utawa njaluk rokok. Rono kula nggih ngerokok, kula nggih kopi. Nggih kan? Iku akan tertanam di ingatan anak sampean. Bapak tiap kali teko mesti sing pertama digoleki rokok kambek kopi. Padahal sampean kuwi bar teko ndi? Bar teko masjid. Sampean bar teko pengajian. Sampean bar teko katakanlah iktikaf. Yang ada di depan mata keluarga sampean rokok kambek kopi. Ning masjide ilang. Qur'ane ilang, ngajine ilang. Tapi coba sampean rubah sithik. Setiap kali teko rokok kambek kopi iku wajib. Jadine kadung gak ngerokok kuwi lara. Ben tetep sehat makane ngerokok. Mboten niki kula jadi teringat sadurunge nganu cerita dhisik. Jadi itu kita sering membaca sejarah Mbah Yai Makhrus Ali Lirboyo. Dulu pernah beliau ketika naik mobil di Kali Brantas, itu mobilnya jegur sungai. Dulu belum seperti sekarang, ini sampai banyak koran-korane karena rame. Beliau jadi suriah PWNU Jatim pada saat itu. Beliau naik mobilnya nyungsep ning sungai, iku isu. Derek sebagainya ngangkat mobil iku sore. Tapi ketika diangkat tibakno ning jero beliau masih rokokan. Ketika diangkat itu beliau ternyata ning jero rokokan kambing ngomong kok suwi ngono Mas. Makanya enek meme, rokok tidak membunuhmu tapi rokok menghidupkanmu. Lah tadi itu dari yang hadir di Lirboyo itu tadi kerawan Mbah Yai An'im Falahuddin Makhrus. Beliau itu ketika di Banyuwangi, beliau itu tiba-tiba ngomong, "Kang, aku ning Banyuwangi tolong golekno wong iki." Di Banyuwangi tempat saya itu nama itu asing. Iku kok disebut alumni Lirboyo padahal kita nggak pernah dengar nama itu. Tapi setelah dicari ketemu, tiang ini ku sugih, duwe bisnis hotel, duwe hotel. Setelah didatangi ternyata beliau itu sampai sekarang masih hidup. Sopire Mbah Makhrus ketika mobil kejegur. Ketika mobil kejegur. Ya perasaannya biasa ngono. Wes awakmu meneng wae ning kono. Padahal isuk sampai sore. Lah ning jero panggarokokan wae.
Lah itu sopir Mbah Mahrus ternyata orang Banyuwangi. Lah tidak menampakkan dirinya. Santete. kembali ngeten, maksudnya ngeten. Nabi Muhammad niku aslinya kalau kita pingin membuat sesuatu sing apik lah itu nggak perlu angel-angel, nggak perlu yang muluk-muluk. Satu contoh. Kita tahu yang namanya kita disunnahkan menyebarkan salam, assalamu alaikum. Seringkali itu ketika kita dengan orang jauh, sampeyan nelpon orang yang jauh, itu assalamu alaikum. Sampeyan masuk neng omahe wong, assalamu alaikum. Tapi sampeyan lak nelpon bojo dhewe, iku enek assalamualaikum apa ora? Sampeyan lak mlebu omah dhewe enek assalamualaikum apa ora? Itu yang sering sekali kita itu lupa. Sesuatu yang sederhana yang kita sendiri kalau di rumah malah abai. Ketika kita mlebu ning omahe wong assalamu alaikum, tapi mlebu ning omahe dhewe kuwi lho ngucapne salam isin. Isin pokoknya isin. Ketika kita itu nelpon wong assalamualaikum, tapi lak pamene nelpon bojo dhewe kuwi assalamualaikum ilang. Yang diterapkan Rasulullah malah sebaliknya. Untuk orang terdekat itu malah dijaga betul. Lah salah satu yang terdekat di rumah kita, umpamanya jenengan sholat sunnah ning masjid tak ganti ning omah, umpamanya seperti itu. Maca Quran ning masjid tak ganti ning omah, bukan berarti akhirnya nggak ibadah ning masjid, tetap ibadah ning masjid, tetapi menyeimbangkan saja. Ning omah ya ibadah, ning masjid ya ibadah. Itu saya jamin nanti engkau keluarganya akan berubah. Minimal kuwi bojone malah gak kereng-kereng meneh lah. Oh saiki kok suamiku dadi wong soleh ngene. Ya bar ngaji apa? Tapi maksudnya niku. Jadi Rasulullah itu beliau sekian banyak sholat yang dilakukan itu ternyata beliau lebih banyak sholatnya di rumah. Makanya ketika Rasulullah sholat di masjid, sholat sunnah itu di mata sahabat aneh. Contohnya ketika Rasulullah taraweh, pada malam 25 Ramadan tiba-tiba Rasulullah hadir di masjid sholat sunnah. Sahabat kuwi aneh loh, Nabi kok tiba-tiba hadir ke masjid sholat sunnah. Makanya sahabat milu. Tanggal 27 Nabi hadir lagi, sahabat makin banyak. Karena apa? Jarang-jarang Nabi sholat sunnah di masjid. Lebih sering sholat sunnah di rumah. Jelas ya? Nah ini kalau kita bisa mempraktekkan ini, insya Allah itu apik. Dan juga ngeten, kalau dari sisi untuk akhirat nanti, semakin banyak orang itu yang bersaksi bahwa dia ibadah, orang itu akan selamat. Setiap tempat yang kita gunakan untuk ibadah, untuk sujud, itu nanti akan jadi saksi. Jenengan pamene ning masjid istiqomah, ning tempat iku wae, wis pokoke aku ning pojokan kono, istiqomah ning kono, iku malah nggak apik. Apike piye? Pindah-pindah. Lak salat itu apike pindah-pindah. Salat fardhu ning kene, salat sunah ning kene, salat fardhu ning kene, salat sunah ning kene. Kenapa? Semakin kita pindah-pindah, semakin banyak saksi kita di akhirat. Lah umpamane sampeyan ning masjid ya duwe saksi, ning omah ya duwe saksi. Iki kan nanti saksine akeh. Tapi lak saksine megur sitok tok lha iki repot iki. Makanya kula lak ning omah niku salate enggak tentu. Kadang ya ning kamar, kadang ya ning ruang tengah, kadang ya ning ngarepan. Salat. Sing penting ora ning jeding lah.
Sing penting orang yang tempat sing nggak oleh, sing penting tempatnya suci, tempatnya kuwi secara syarat sholat boleh, maka ya secara hukum kita sholat di sana ya sah. Jelas ya? Cuma yang paling dijaga Rasulullah dari sholat sunnah 10 tadi itu sholat sunnah sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Baik Rasulullah di rumah atau Rasulullah itu beliau sedang bepergian, lam yatruk huma ar-rasulu fil hadari wala fis safari bal hafadhu alaihima. Sholat sunnah sebelum subuh yang paling dijaga Rasulullah, baik beliau di rumah atau beliau sedang jadi musafir. Lah ini kadang kita itu jangankan sholat sunnah sebelum subuh, sholat subuh wae. Nggih kan? Makanya mari kita yo ben enek perkembangan lah, enek perkembangan. Nggak boleh menyebut nama, kita semua sama. Cuma kalau dalam masalah apa niku? Dalam masalah sholat sunnah itu ngeten. Ada beberapa hal itu kalau ditelaah dalam hadis Nabi akhirnya menimbulkan satu pengecualian. Ini saya sebutkan contoh-contoh, mungkin jenengan akan punya satu kesimpulan. Nabi itu beliau senantiasa sebelum sholat beliau wudhu. Beliau wudhu. Sampai menimbulkan satu pemahaman di antara sahabat, kalau mau sholat ya wudhu. Karena di dalam Al-Quran, idza kumtum ilas sholati, bila kamu akan sholat, fausilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Tapi dalam beberapa waktu pernah ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, beliau itu sholat duhur nggak wudhu. Beliau sholat asar nggak wudhu, sholat maghrib nggak wudhu, sholat isya nggak wudhu, sholat duhur nggak wudhu. Sahabat itu penasaran, loh Nabi kok iki tumben ape sholat tapi nggak wudhu dhisik. Maka sahabat takut, Nabi ini kenapa? Oh iki wudhuku yang tadi masih ada, sik duwe wudhu, durung batal. Hanya satu kali ini dalam hadis Nabi pernah beliau sebelum sholat beliau nggak wudhu dulu, beliau menerapkan wudhu yang sebelumnya karena belum batal. Jelas ya? Akhirnya ini menjadi satu hukum. Kalau memang sholat itu harus wudhu terlebih dahulu, buktinya Nabi pernah beliau sebelum sholat nggak wudhu krono durung batal. Berarti selama durung batal orang masih tetap boleh sholat. Hanya saja karena Nabi setiap mau sholat pasti wudhu terlebih dahulu, hukum daripada kalau mau sholat wudhu sunnah. Jenengan sudah punya wudhu, api sholat isya, oh aku wudhu meneh, hukumnya sunnah. Tapi nggak wajib. Jelas ya? Satu contoh lagi ngeten. Nabi Muhammad itu beliau senantiasa melarang sahabat sholat sunnah mutlak setelah sholat asar. Setelah sholat asar. Tiba-tiba Rasulullah itu setelah sholat asar beliau sholat sunnah 2 rakaat. Sahabat itu langsung, loh Nabi kok sholat sunnah 2 rakaat ini maksudnya apa ini? Maka sahabat itu takut, Nabi kok jenengan sholat sunnah 2 rakaat ini pripun? Nabi mengatakan, oh iki sholat sunnah sebelum sesudah duhur yang tadi belum saya lakukan. Sholat sunnah ba'diyah duhur yang tadi belum dilakukan Rasulullah.
Akhirnya menjadi satu kaidah. Setelah asar orang itu dilarang sholat sunnah kecuali enek pengecualian karena pernah dilakukan Rasulullah. Lah begitu juga dalam masalah seperti ini. Nabi itu beliau senantiasa sholat di rumah kecuali sholat fardu. Jelas ya? Nah ini makanya kita monggo melalui majelis ini di masjid kita yo ibadah yo sholat, di rumah kita yo sholat. Jelas ya? Mungkin sebelum dilanjut wonten yang ditanyakan masalah yang lain juga nggak apa-apa. Nggih. Maksudnya? Yang ada tingkatannya atau sama aja? Niku sholat rawatib. Kalau niku afdoliyahnya ngeten. Kalau sholat tahajud niku aslinya itu bukan nama sholat. Sholat tahajud itu aslinya nama sebuah pekerjaan. Maksudnya pripun? Jenengan setelah sholat isya sampean tidur. Setelah sampean tidur sampean jam 12 atau pokoknya setelah sholat isya sampean tidur bangun, sampean katakanlah aku sholat hajat lah. Sholat hajat itu disebut tahajud. Saya ulangi, sholat hajat itu disebut tahajud. Jenengan setelah sholat isya sampean tidur, habis itu sampean sholat katakanlah wes aku pengen sholat istikharah, itu pun juga disebut tahajud. Karena arti tahajud itu adalah orang yang setelah tidur dia bangun, itu namanya tahajud. Nah itu akhirnya menjadi istilah, tapi itu bukan nama sholat itu sebetulnya. Sholat sunnah apapun yang dilakukan setelah orang itu tidur, kemudian dia itu bangun, maka itu disebut tahajud. Kalau dia niat usolli sunnatat tahajudi, itu piye? Hukumnya sholat sunnah mutlak gitu. Wes yang penting aku sholat lah. Hukumnya ngoten, krono sholat tahajud itu bukan nama sholat. Jelas ya? Nah maka lebih utama mana? Tahajud itu bukan nama sholat. Maka perbandingannya yang benar apa? Sholat witir dengan sholat hajat luwih afdol endi? Sholat hajat dengan sholat istikharah luwih afdol endi? Seperti itu. Jelas ya? Hanya saja bila itu dilakukan di sepertiga malam dan dalam keadaan tahajud, itu yang paling utama. Saman sholat hajat, setelah isya saman turu bengi baru melaksanakan sholat hajat. Sholat hajat awan ya nggak apa-apa, sholat hajat sore nggak apa-apa, tapi yang dilakukan bengi itu yang paling utama. Jelas ya? Lah durung turu itu ya jadi sholat sunnah, tapi tidak jadi tahajud. Saya ulangi, lak durung turu itu dadi sholat sunnah tapi ora diarani tahajud. Habis maghrib, wong syaratnya setelah sholat isya kok. Iya. Wah itu syaratnya setelah sholat isya tuh turu. Lah badannya turu meneh. Tangi-tangi jam itu kok. Jadi ngaten. Kalau qiyamul lail ya, umpamane contohnya kayak sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kambe Abu Bakar itu podo-podo apike. Tapi beda prinsipe. Umar bin Khattab itu orang yang sangat hati-hati.
Abu Bakar orang yang sangat yakin dengan ketetapan Allah. Penerapannya Umar bin Khattab itu beliau ora turu sadurunge salat sunnah. Bar isya dia sebelum turu pokoknya kudu salat sunnah dhisik, qiyamul lail. Di waktu malam salat. Krono dia khawatir kalau kebablasan hilang waktu engkau tinggal waktu subuh. Jelas ya? Lah Abu Bakar enggak. Dia itu sholat kalau setelah tidur. Bar isya dia turu. Krono yakin engkau bengi tangi. Yo tangi betul. Lah ketika ditanyakan pada Nabi iki sing luwih apik endi? Padha-padha apike. Kamu Umar wong sing ati-ati. Kamu Abu Bakar wong sing mantep, wong sing yakin. Lah sampean pilih sing ndi? Kaya Umar ati-ati, wedi lak kelangan waktu bengi, apa kaya Abu Bakar yakin engko bengi tangi? Ngene iki perlu juga ngene iki ben kita saling mengingatkan ya. Jadi lah Umar itu hati-hati nih Pol, makanya dia sebelum tidur mesti sholat itu dilakukan. Lah Abu Bakar mantep engkau tangi, makanya dia turu. Ngoten. Lah kita itu turu yakin engkau enggak tangi. Mana ada yang tanyakan lagi? Masalah yang lain ya mboten napa-napa. Nggih mboten hanya salat hajat. Salat malam jenengan salat itu ngeten. Salat itu sekian banyak sekali macam. Sampean kadung pingin nglakoni kabeh, tapi kok sik pingin salat, tetep oleh. Umpamane ngeten. Kula gak duwe hajat. Kula ya gak enek istikharah. Tapi yang penting aku salat. Di waktu malam tahajud wis yang penting aku sholat, wis pokoknya bengi iki aku melek maka aku sholat sunnah namanya tahajud. Lah itu yang penting aku sholat iki disebut sholat apa? Itulah yang disebut sholat sunnah mutlak. Sing penting sholat. Umpamane sampean ora sholat tahajud, ora sholat hajat, ora sholat witir, ora sholat yang lain. Yang penting sampean sholat sesuai syarat rukune, katakanlah takbir, rukun, sujud. Iku yo sah. Jeneng sholate apa? Sholat sunnah mutlak. Hanya saja sholat seperti itu tidak diperbolehkan setelah sholat subuh, kambik setelah sholat asar. Jelas ya? Ngaten. Salat duha. Jadi ngeten. Kula niku sampai mikir ngene. Nabi mbiyen pokoke waktu duha salat, waktu zuhur salat, waktu asar salat, waktu sebelum maghrib qobliyah maghrib salat. Waktu sholat maghrib jamaah, kemudian beliau setelah maghrib sholat. Pokoknya sholat terus. Cuma mengidentifikasi sholat itu, yang dilakukan pada waktu duha namanya sholat duha. Yang dilakukan pada waktu sebelum duhur namanya qobliyah duhur. Yang dilakukan setelah sholat duhur namanya ba'diyah duhur. Jadi itu sebetulnya nama-nama waktu ketika Rasulullah sholat. Cuma karena sholat itu ibadah yang kita enek niat maka harus ditentukan. Biar menjadi beda dengan adat nawaitu atau usolli sunnatad duha rakaataini.
Tapi sebetulnya itu apakah nama sholat duha? Ya duha itu kan nama waktu. Duhur nama waktu. Asar nama waktu. Saya sholat di waktu ini, saya sholat di waktu ini, saya sholat di waktu ini. Jadi jangan memahami sebagai nama bentuk, tapi nama waktu. Sholatnya aslinya podo ae. Paham napa mboten niki? Mesti ngeten. Sholat malam 2 rakaat, qobliyah duhur 2 rakaat, prakteke asline podo. Bentuke podo, cuma waktune beda. Jadi ngeten. Rasulullah itu beliau pokoknya beliau di waktu sholat, beliau sholat. Akhirnya sahabat itu, oh yang saya ingat sholat Rasulullah itu sebelum duhur beliau sholat 2 rakaat. Setelah duhur beliau sholat 2 rakaat. Setelah maghrib beliau sholat 2 rakaat. Setelah isya beliau sholat 2 rakaat. Sebelum subuh beliau sholat 2 rakaat. Nah itu sebelum duhur 2 rakaat disebut qobliyah duhur. Setelah duhur 2 rakaat disebut ba'diyah duhur. Tapi prakteknya podo napa mboten? Podo kan? Yang membedakan waktu dan niatnya kan. Niat waktu duhur, niat sholat di waktu ini, sholat duhur. Jelas ya? Makanya kalau ada orang sholatnya beda berjamaah secara hukum selama gerakannya podo nggak masalah. Enek wong sholat duhur makmumi sholat isya kodok, ya, ikut tetap sah. Enek orang sholat duhur makmumi sholat katakanlah asar atau sholat asar makmumi sholat duhur, karena gerakannya sama sholatnya tetap sah. Jelas ya? Ngoten. Ini untuk yang apa itu sholat sunnah apa setelah asar itu nggak ada itu apa itu? Apa? Setelah asar kan nggak ada ya? Nggih. Nah, apa itu yang melakukan Kesoren. Dados ngeten. Ada beberapa alasan. Yang pertama itu krono itu oleh Rasulullah dilarang di 3 waktu. Cuma yang terkenal 2 waktu, sebetulnya 3 waktu. Pertama di waktu asar, setelah sholat asar ya, setelah sholat asar. Kedua setelah sholat subuh. Ketiga saat matahari tepat berada di atas, waktu istiwa. 3 waktu ini disebut waktu makruh. Makruh tahrim. Itu sholatnya nggak sah wong entuk dosa. Lu kenapa? Sholat tapi kok nggak sah bahkan wonge entuk dosa? Karena ini menyamai orang yang menyembah matahari. Ada dalam kitab fikih alasan yang mendasar yang bisa diterima itu krono itu menyamai menyembah matahari. Nabi dalam hadisnya ojo krono iku waktu kornus syayatin, metune tanduk setan. Ya, waktu matahari muncul setelah sholat subuh, yaitu tempat munculnya setan. Waktu asyar itu tenggelamnya matahari, tempat juga munculnya setan. Loh kok munculnya setan maksudnya piye? Iki menyamai orang yang menyembah matahari. Itu sebagaimana di dalam kitab Bajuri dan yang lain, maka iki secara hukum dilarang. Nah itu sholat wajib, makanya yang dilarang sholat sunnah mutlak. Kalau sholat wajib, sampean meh maghrib ya tetap wajib. Sampean kalau sholat subuh wis padang ya tetap wajib.
Jelas ya? Tak. Jadi setelah keluar waktu pun sholat iku ya sik wajib diqadha. Enggak, mungkin ada yang tanya malih? Nggih. Dados itu namanya fadilah. Kalau kita punya keinginan maka kita sunnahi sholat hajat. Kalau kita pingin dibukakan rezeki ini makanya kita sholatnya sholat duha. Nggih. Tapi bentuk sholatnya kan aslinya podo. Cuma niati sing beda, waktune sing beda. Pemene hajate labi loro ngono mosok disebutkin. Jadi kalau kula biasanya usul sunnatal hajat. Ya niat salat hajat. Kalau kesunahan ada, tapi kalau kewajiban itu enggak ada. Cuma kalau kesunahan itu satu contoh. Enek sahabat itu dia loro buta, ya loro buta. Kemudian jaluk donga kepada Nabi. Nabi, aku tolong sama sembuh nih. Awakmu pengen sembuh? Nggih Nabi. Ya kalau kamu pengen sembuh, maka kamu wudhu yang baik. Setelah itu kamu sholat yang baik. Bahasanya menggunakan sholat yang baik. Sempurnakan sholatmu. Setelah itu awakmu ndonga iki. Jadi umpamanya toh dalam sholat hajat kita tidak membaca yang khusus itu secara hukum ya boleh. Tapi umpamanya contohnya koyok Mbah Yai Hasyim Asy'ari ketika sholat yang dibaca Qul ya ayyuhal kafirun nggih. Sampai berapa kali itu? Sampai berapa kali? Lah itu secara hukum ya boleh. Ya secara hukum ya boleh. Tapi seumpama enggak itu juga enggak masalah. Karena kalau napa niku tuntunan daripada sholat hajat yang dibaca ini, yang dibaca ini, kalau saking kula dereng semerep. Yang ada kesunahan di fikih itu sholat hajat 2 rakaat, sholat duha 2 rakaat maksimal demikian. Ngoten mawon. Cuma apa yang dibaca ini ki kalau saking kula dereng semerep tuntunane. Nggih begin nggih. Ngoten. Cuma yang ada kan ngeten. Mbah Hasyim Asy'ari beliau ketika istikharah dungane maca Qul ya ayyuhal kafirun sampai ping pinten. Lah itu berapa kali rakaat? Lah niki termasuk fadilah ngeten. Itu biasanya istihad para ulama. Biasanya istihad para ulama. Mboten. Kok contohnya ngeten. Enek wong sampean maca Qul ya ayyuhal kafirun 41 kali, insyaallah engko sampean ku omahe akan dijauhkan dari umpamane ngoten. Atau wis sampean maca sholawat ping 4444. Ngoten umpamane. Sampean maca Yasin ping 41 kali. Lah itu biasanya dari apa itu istihad para ulama.
Setelah ulama itu beliau riyadhah, iku kok ketorone mujarab. Akhirnya menjadi amaliyah. Jelas ya? Amaliyah. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an ya fadkurullaha katsira, zikir sing penting sing akeh. Jumlahe piro gak ditentukan, sing penting sing akeh. Jelas ya? Sing penting sing akeh. Jadi yang penting akeh, cuma harus menentukan berapa jumlah itu. Kalau dalam usul fikih itu, ketika di dalam salah satu hadis ada yang menyebutkan jumlah itu tidak menjadi patokan. Ngeten ya, tidak menjadi patokan. Jadi ketika sholat hajat itu menjadi rutinitas di waktu tahajud, yang namanya hajat itu kan ada keinginan. Yeah. Kalau logika kan nggak ambil keinginan yang penting sholat itu ya sholat hajat. Lah dhek niku salate niku duwe keinginan apa mboten? Lah dia gak punya keinginan ya dadi salat sunnah mutlak. Niat salat hajat ya boleh. Masalah perlu dan tidak niku wong kadung salat ya monggo. Jadi umpamane ngeten, aku gak duwe hajat. Salat, sing penting salat, iya. Aku duwe hajat, aku salat sunah hajat lah, yo oleh. Aku gak duwe hajat tapi aku pengen salat hajat, yo oleh. Nggih, yo oleh. Kayak contone wong wis rumangsa, wah aku wis rumangsa rezekiku akeh. Tapi panggah salat duha lah, yo oleh. Jadi ngeten. Ada enek sahabat niku dhek takok ning Nabi. Nabi, kula niku ora nglakoni ibadah sing macem-macem. Sing penting kula niku salat 5 waktu. Bareng ngono terus kula puasa Ramadan. Bareng kula wis halal haram tak jaga ngono wis kira-kira mlebu surga apa ora. Wis ora ibadah semacam-macam, ora salat sunnah, ora puasa sunnah, ora sedekah, ora itikaf, ora maca Quran. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, halal haram dijaga. Nabi langsung nyebut na'am, yo. Berita gembira. No? Ya. Cuma ngeten. Kayak contohnya sahabat tadi itu. Nabi kula pingin ning surga itu koncone sampean, kumpul ambek sampean. Maka Nabi fa'inni ala nafsika bikasroti sujud. Kalau seperti itu tolonglah aku dengan cara kamu memperbanyak sujud. Lah itu nanti derajatnya sing iso ngunggahne wong. Kalau sekedar masuk surga dengan kita la ilaha illallah ikhlas mesti masuk surga. Tapi jenenge Mas Tarmidi ya itu iso wening emperan. Iso Ya mungkin pertanyaan terakhir.
Salat tahiyatul masjid itu dilakukan di masjid atau di musola dulu. niku hanya di masjid nih. Soalnya kan kita nggak tahu dia kan. Nggih. Nah kita pas waktu datang kan kita sholat di masjid. Nah di sini kita mesti itu masjid atau musola nggak tahu. Yang dalam masjid kita sholat di masjid gitu. Jadi niku salat tahiyatul masjid niku hanya di masjid nih. Dadi niku masjid memiliki keistimewaan. Contohnya podo-podo tempat sholatnya, tapi kalau di musola orang nggak bisa iktikaf. Kalau di masjid orang diam di sana disebut iktikaf. Padahal podo-podo tempat sholatnya. Sing siji musola, kui artine tempat sholat, masjid tempat sujud ya tempat sholat. Tapi yang membedakan memang secara hukum itu kalau masjid punya kekhususan. Jelas ya? Makanya kalau di dalam masjid sebelum kita duduk kita itu disunahkan sholat penghormatan. Tahiyat itu artinya penghormatan. Tahiyatul masjid penghormatan kepada Baitullah masjid. Jenenge lho wis tahiyatul masjid ora tahiyatul musola. Jelas ya? Ngoten. Mau tanya nih, ketika kita sholat wajib, kalau di situ kita telat, nah ada yang sholat, tahu itu dia ini baru sholat. Kalau berdua itu kan berdampingan ya. Nggih. Cuman dia sholatnya nggak sampai ke tembok. Itu kira-kira apa saja? Sebelah satunya sebelah kiri ya. Nah, apakah ya kalau kita mau katanya sama ya kita kok terus di belakangnya atau mana? Belakangnya tembok. Bukan, dia itu tembok. Sing tembok niku temburin apa teng samping? Samping. 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 Lah terus? Nah, kita kan nyusul. Nggih. Kita mengikut dia lah. Nah, biasanya kan kita kok. Nggih. Nah, kita di sampingnya. Cuman dia mepet sama tembok. Nah, itu apakah ya? Dia akan digeser atau kita ngikut di belakangnya saja? Kalau dengan posisi yang seperti ini. Napa dia ditarik saja? Sering terjadi di tempat musola kami tempat kerja seperti itu kadang dia duluan. Jadi punya Masalah posisi daripada jamaah niku afdoliyah. Afdolnya. Nggih, afdolnya. Tapi itu tidak mengurangi pahala jamaah. Cuma afdoliyahnya bila ingin utama, bila makmum satu berada di kanan imam, rodok mundur sidik. Ojo mundur terlalu, yo ojo podo. Podo malah makruh. Rodok mundur sidik ben ngetoke endi sing imam, endi sing makmum. Bila ada makmum kedua, maka makmum yang pertama tadi mundur akhirnya berada di belakang imam. Maju sekadar kira-kira kalau rukuk sujud yes pas lah seperti kita ndamel soft. Kalau ada anak kecil setelah itu baru perempuan. Tapi ini afdolnya. Kalau memang tidak memungkinkan, yo tidak dipaksa harus seperti itu. Umpamane dia mepet tembok, akhirnya sholatnya di sisi kanan, yo mboten masalah. Ya, mboten masalah. Cuma nggak mendapatkan afdoliyah posisi makmum dalam berjamaah.
nggak mendapatkan afdoliyah daripada soft dalam berjamaah. Kalau makmumnya perempuan juga nih. Makmumi perempuan Cuma berdua gitu. Mana nggih rodok minggir mboten napa-napa. Hanya saja niku nggih napa niku kalau bojo itu kan mboten beda, artinya tidak menimbulkan fitnah. Nggih, enggak menimbulkan fitnah. Kenapa kalau di dalam jamaah yang umum perempuan ditaruh di belakang ben enggak menimbulkan fitnah. Kalau dienggo jejer iku kok malih ora padha salat iku. Apa meneh pemene wong wedoke didekek ning ngarep lanange ning mburi. Wah, ora gelem sujud. Ndengongok kabeh ngene mripate. Itu untuk menghindarkan fitnah. Lah kira-kira bojo kita ketika kita sholat menimbulkan fitnah apa enggak? Kalau di rumah mboten masalah. Umpamane toh rodok mundur sithik enggak masalah. Yang penting ora sampai ndemek batal. Ya. Tapi lek ning masjid ya lek iso mburi ben gak menimbulkan fitnah. Terus umpamane toh di dalam sholat itu posisi soft itu berbeda, itu tidak berarti kemudian sholat kuwi batal. Satu contoh ngeten, saman kalau neng kampung biasanya ndelok sholat itu jamaah laki-laki dengan perempuan sebaris, hanya ditutupi satir. Nggih napa mboten? Lanang kambek wedok barisnya podo, hanya ditutupi satir. Itu semestinya laki-laki di depan, perempuan di belakang. Itu di Batam diterapkan. Lah ning kampung-kampung itu malah jejer kanan kiri kan. Tapi dengan adanya satir itu sudah menjadi penutup tidak adanya fitnah. Lah gak ditutup itu terbuka los, woi iki nggak oleh, kecuali neng Masjidil Haram. Neng Masjidil Haram itu karena tidak memungkinkan lanang wedok memang campur. Tapi kalau di luar itu memang jangan sampai dalam sholat itu menimbulkan fitnah. Makanya ulama-ulama kita ketika nggawe musola kemudian jamaah lanang kambek wedok jejer, itu biasanya untuk menghilangkan fitnah diberi satir. Jelas ya? Lah yang paling dominan itu fitnahnya tadi. Jadi untuk yang tadi apa kita mau muncul jamaah itu wajib atau sunnah kita nukuk udah itu wajib apa sunnah itu? Itu bahkan bisa jadi haram. Kalau sampean nepuk wonge kaget, sampean ngerti kadung tak tepuk wonge iki duwe latah, kaget. Demek tek wonge krana latah. Ha, ngoten niku. Wonge krana latah kadung tak demek wis mesti iki engko surate rusak. Wah, sampean malah kalau demek kuwi haram. Jadi ngeten lho kronologinya itu. Imam dia ketika sholat dewian, dia sholat dewian. Sampean pingin dadi makmumi dia, kan ngeten nggih? Dia ketika tidak niat jadi imam, yo dia sholatnya dianggap dewian meskipun sampean dadi makmumi. Karena dia nggak niat dadi imam. Agar dia mendapatkan fadilah jamaah, orang yang berada di belakang yang menjadikan orang itu sebagai imam ngasih tanda, aku dadi makmum. Lak sampean pingin untuk fadilah jamaah niato imam. Tik. Oh, dia niat jadi imam maka dapat fadilah keutamaan jamaah. Umpamane sampean gak nyeblek, sampean langsung niat makmuman sah. Meskipun dia gak ngerti sampean dadi makmum, sholat tetap sah.
repot. Orang menengai. Apa sujud meneng Tetapi secara hukum salate makmum sah. Pas sujud mudah meneh lho kangelan aku. Ya iso dikira-kira to, Kang. Lah rupane kok sing jamaah. Jadi umpamane toh dia itu enggak niat dadi imam, tetep sampean sholat sunnah. Contoh nih, sampean sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah ba'diyah itu gak disunatkan jamaah. Ya gak disunatkan jamaah. Enek wong nyablek mburine sampean cepik. Iki aku sholat sunnah iki. Kok diajak jamaah? Sing mburine sholat duhur. Lah iku piye? Lah ini makanya secara hukum itu memang tidak disunnahkan jamaah, tapi berjamaah oleh. Jelas ya? Berjamaah oleh. Dasarnya dulu Nabi sholat malam tahajud. Tahajud itu tidak disunnahkan jamaah. Ibnu Abbas tiba-tiba itu pingin makmum kepada Nabi. Nabi sholat dewe. Ibnu Abbas tiba-tiba beliau pingin dadi makmumena Nabi. Nabi gak ngelarang. Oh, berarti pada dasarnya itu sholatnya gak disunahkan jamaah, tapi kalau dibuat jamaah hukumnya oleh. Jelas ya? Lah begitu juga sampean sholat dewean, enek wong nyablek sampean tetap sholat dewean, secara hukum sampean tetap sah. Cuma kalau sampean niat wis krana enek sing dadi makmum, aku tak niat imam. Dengan sampean niat dadi imam entuk pahala jamaah. Jelas ya? Dalam hati ya, ucapan itu pas. Nggih, dalam hati, enggak perlu sampai usolli sunnatu jamaatan. Jadi maksudnya kita wis ngrentek, oh aku saiki dadi imam. Ngerti kan? Oh aku saiki dadi imam. Lah itu dia berarti wis oleh mengeraskan bacaan Allahu Akbar, wis oleh. Itu secara hukum ya oleh. Tadi meskipun gak disunnahkan tapi oleh. Dengan dasar tadi Nabi Muhammad sholat malam itu nggak disunahkan jamaah, tahajud nggak disunahkan jamaah. Tiba-tiba Ibnu Abbas beliau makmum kepada Nabi gak ngelarang. Oh berarti kesunahane ora jamaah. Cuma kalau jamaah nggak dilarang itu boleh. Jelas ya? Oh jep, Pak Matun niki alhamdulillah. Masalah akhirat ini ya masalah. Ini Masalah akhirat ini ramalan nopo memang kenyataan binjinge ngoten niku. Mohon persalahan Pak ya. Maksudnya ramalan kali kenyataan itu pripun? Maksudnya pripun? Ramalan atau kenyataan? Ramalan atau kenyataan yang akan terjadi ngoten lho. Oh ngoten. Ramalan atau kenyataan yang akan terjadi. Nabi Muhammad itu tidak pernah menjadi peramal. Nabi Muhammad itu hanya mengkabarkan. Saya ulangi, bukan peramal tapi menghabarkan. Begitu juga Al-Quran dan sebagainya, itu bukan meramal tapi mengkabarkan. Maka semua yang dikabarkan Rasulullah tentang sesuatu yang akan terjadi, semua itu terbukti. Semua terbukti, tapi Rasulullah bukan peramal. Rasulullah mengkabarkan. Bedanya pripun? Karena Rasulullah wis ngerti. Satu contoh ngeten. Ketika Nabi Muhammad sholat jamaah, kemudian cucu beliau Husain
Itu naik di pundak Nabi itu, Nabi jadi imam. Cucune itu numpak-numpak sampai Nabi sujudnya suwi. Saking suwine Nabi sujud krana ditumpaki putune, Nabi Muhammad itu ketika sholat jamaah akeh sing ngadeg lho. Nabi nyapa ya kok sujudnya suwi. Oh, tibakno Husain naik di pundak Nabi. Saking suwine sekian banyak, sahabat itu padha ndelok. Setelah sholat sahabat itu janggal. Jere putune Nabi tapi kok nakale koyo ngono ya. Jere anake Pak Ustadz tapi kok nakal. Maka Nabi Muhammad ngomong, inna hadabni sayyidun wa asallahu ayusliha bainal fi'ataini minal muslimin. Oh, anak saya, cucu saya ini nanti akan jadi pemimpin. Oh, itu bukan Husain, Hasan ini, Hasan. Cucu saya ini nanti akan jadi pemimpin. Dan dia akan menyatukan dua umat Islam yang bertikai. Ini ketika Hasan masih kecil. Rasulullah kemudian wafat digantikan Abu Bakar, Abu Bakar wafat digantikan Umar, Umar wafat digantikan Utsman, Utsman wafat digantikan Ali bin Abi Thalib. Saat itu di umur di tahun 29 setelah wafatnya Rasulullah. Setelah itulah ternyata pemimpin selanjutnya adalah Hasan. Hasan. Pada masa itu terjadi perpecahan, orang sebagian mendukung Muawiyah, sebagian mendukung Ali, Ali wafat baru mendukung Hasan. Akhirnya karena umat Islam terpecah, Hasan menyatukan dua kelompok umat Islam. Udah, saya meletakkan jabatan khalifah, yang jadi khalifah biar engkau saja Muawiyah. Ini ramalan atau mengkabarkan? Ini sama menyebutnya itu Nabi mengkabarkan atau Nabi meramal? Oh, tipis bosan. Tapi lah ramalan konotasinya kan elek toh. Malah kayak dukun kan. Pertanyaannya Pak Madun. Kulo lho. Makanya kulo saya jangan menyebut Nabi dengan ramalan, tapi mengkabarkan. Mengkabarkan apa? Sesuatu yang pasti terjadi. Akhirat pasti terjadi. Itu dikabarkan oleh Rasulullah. Nabi tidak pernah menjadi peramal. Jelas ya? Lah tapi engko iku ramalan apa mengkabarkan? Oh, repot repot. Cuma kalau kita memahami ramalan itu kan konotasinya elek. Jangan memakai bahasa itu. Kayak contohnya ngeten. Di dalam Al-Qur'an itu ketika mengajarkan kita, Nabi Ibrahim itu wa huwa yut'imuni wa yaskin wa idza maritu wa huwa yasfin. Itu akhlaki Nabi Ibrahim. Ketika aku makan yang memberi makan Allah, ketika aku minum yang memberi minum Allah, ketika aku sakit yang menyembuhkan Allah. Bahasanya ngoten, wa idza maritu wa huwa yasfin. Kok enggak ngene? Ketika aku makan yang memberi makan Allah, ketika aku minum yang memberi minum Allah, ketika aku sakit yang memberi sakit Allah, ketika aku sembuh yang menyembuhkan Allah. Tapi enggak, ketika aku sakit yang menyembuhkan Allah. Enggak ada yang memberi sakit Allah, enggak ada. Itu kan menunjukkan akhlak dalam menyampaikan sesuatu. Kok contoh nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya, bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai dan yang sesat. Kira-kira ini, orang sesat itu atas kehendak Allah apa tidak? Orang iki kan dibalik, tetapi bahasanya itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan yang engkau murkai tapi yang dimurkai dan sesat.
Itu makanya kalau dari sisi sastra ini mengajarkan meskipun koyok-koyok ning pikiran podo tapi lak bahasa nih nggak pantas jangan disebutkan. Jelas ya? Pripun Pak Madun? Kira-kira niku ramalan apa kenyataan? Pencerahan kurang mantap. Wes. Datang ngeten Pak Madun. Itu sudah pasti kenyataan. Salah satu keimanan rukun iman itu adalah yaumul akhir. Nggih. Cuma itu tidak disebut ramalan. Nabi Muhammad itu mengkabarkan. Nabi Muhammad itu kalau di dalam Al-Qur'an basyiraw wa nadhira, memberi kabar menyenangkan dan memberi peringatan azab Allah. Basyira mengkabarkan, bahasanya ngeten, mengkabarkan hal yang baik, wa nadhira dan mengkabarkan hal yang jelek. Lah itu bukan meramalkan tapi mengkabarkan. Mengkabarkan apa? Sesuatu yang pasti terjadi, yakni akhirat. Jelas ya? Ngaten. Kalau peramal di dalam bahasa hadis itu namanya kahin. Wong sing juru bedhek. Itu hanya nebak-nebak saja. Lah Nabi Muhammad tidak nebak-nebak saja. Beliau berdasarkan kabar dari malaikat Jibril alaihi salam. Jelas ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.